Oke, shalom teman-teman. Eh, Hari ini Koko pingin sharing, judulnya Black or White gitu ya. Sebenarnya sih hari ini temanya nggak itu ngikutin judul sih, dan sharing Koko hari ini sebagai awal buka tahun kita 2020, walaupun udah kayak seminggu lebih kayaknya ya. Ini kan tanggal 12 ya. Tuh udah seminggu lebih, udah mau 2 minggu guys. Kebayang gak sih kalian pas New Year kemarin tuh ngapain gitu ya? Kayaknya bagi sebagian teman-teman mungkin kejadian itu tuh kayak baru kemarin banget gitu ya. Kayak baru kemarin banget, apalagi mungkin ada teman-teman yang ya mungkin ada ngerayain sambil makan bareng keluarga, bareng teman gitu, atau mungkin lagi liburan atau apapun itu ya. Tiba-tiba kita udah seperti biasa lagi ngejalanin aktivitas biasa lagi gitu. Dan ini bagi Koko sendiri gitu ya, berasa cepet loh gitu, berasa cepet banget, tiba-tiba udah mau 2 minggu gitu ya. Nah teman-teman, sharing Koko hari ini pingin jadi reminder buat kita semua, dan yang Koko pingin sharingin itu berasal dari pengalaman Koko pribadi gitu. Jadi ini lebih ke pesan lah, pesan buat teman-teman semua gitu ya. Eh, Semoga di tahun yang 2022 ini kita bisa benar-benar lebih komitmen lagi untuk mencari Tuhan dan lebih serius lagi gitu. Jangan sampai di akhir 2022 nanti kita flashback ke belakang dan kita nyesel ya, aku kayaknya belum maksimal buat Tuhan. Kalau misalkan di 2021 kemarin teman-teman ada ngerasa belum maksimal buat Tuhan, kita masih dikasih kesempatan lagi di 2022 ini gitu. Dan di awal tahun ini Koko pingin kita sama-sama ngebakar semangat kita gitu ya, ngebakar semangat kita buat lebih serius lagi. Nah teman-teman, eh tahun baru itu kan selalu jadi momen yang menyenangkan. Walaupun sepanjang kita hidup kayaknya sih bisa dihitung jari ya, kita beneran ngerayain tahun baru tuh kayaknya bisa dihitung jari lah. Nggak mungkin kita tiap tahun itu, setiap pergantian tahun kita selalu ngerayain yang pakai acara, kayaknya enggak gitu ya. Dan akhirnya bagi beberapa orang tahun baru itu jadi momen yang biasa aja. Bagi Koko sendiri pun dulu biasa aja gitu. Jadi kalau boleh cerita sedikit, Koko itu nggak pernah menganggap tanggal 31 Desember ke tanggal 1 Januari itu sebagai hari yang spesial. Karena Koko berpikir, apa bedanya tanggal 30 Desember ke tanggal 31? Atau apa bedanya tanggal 1 ke tanggal 2? Gitu ya. Walaupun itu sebenarnya sih kurang tepat juga sih, pasti beda lah. Tapi kalau Koko waktu itu mikir, kayaknya waktu akan selalu ada dan akan selalu bisa dijalanin gitu kan. Karena jujur aja teman-teman, kayak waktu yang minggu sebelum terakhir Koko sharing itu sebelum kita libur gitu ya. Jujur aja mungkin ada orang yang bikin resolusi nggak bertahan lama gitu kan, nggak bertahan lama, yang mungkin dari tahun baru sampai tahun baru Imlek gitu kan, cuman selang sebulan tiba-tiba udah lupa lagi sama resolusinya gitu. Tapi ternyata teman-teman, 2019 ke 2020 itu tuh bagi Koko pribadi itu jadi momen yang nyadarin Koko, ternyata waktu itu tuh berharga ya gitu loh. Kenapa? Ini Koko cerita jangan dianggap sebagai something yang wow gitu ya, dan jangan dianggap sebagai momen yang kayaknya hebat banget, enggak gitu ya. Di sini ada yang pernah ke Disneyland? Ada yang suka sama Disneyland? Nah, mungkin yang cewek-cewek kali ya, mungkin yang lebih tepatnya cewek-cewek. Koko tuh nggak suka. Bukannya nggak suka sih, biasa aja. Karena Koko nggak ngerti dunia-dunia Disneyan. Coba kalau itu Marvel, Koko mungkin lebih suka kali ya, gitu. Koko pas tanggal 31 Desember 2019, itu Koko lagi ada di Disneyland sama keluarga, gitu. Dan biasanya kan kalau momen-momen pergantian tahun New Year di Disneyland kan pasti
megah gitu ya. Wow lah, keren gitu. Tahu apa yang Koko lakukan? Koko nggak ngerayain, Koko tidur di hotel. Koko tidur di hotel padahal itu di Disneyland gitu loh. Dan itu cuma nganggep apa sih, biasa aja lah gitu ya. Kalau Koko cerita ke orang-orang, pasti orang-orang akan beranggap, wah gila lu bego banget gitu ya. Wah gila lu bener-bener, wah lu nyanyain kesempatan gitu. Tapi yang Koko mau cerita bukan di situnya teman-teman. Walaupun secara fisik Koko lagi ada di, bukan di Jakarta gitu. Pas pergantian tahun, Koko biasa aja. Sampai akhirnya pas tahun 2020 Koko pulang ke Jakarta, itu lagi banjir gede-gedean. Mungkin kalian inget gitu ya. Banjir awal tahun yang wah, itu guys di Jakarta ada satu daerah elit. Wah, itu kalau misalkan kalian ke sana, nggak heran kalau misalkan kalian nemuin mobil-mobil sport car kayak Ferrari, Lamborghini. Wah, itu benar-benar menjamur. Avanza kalah menjamur di sana. Bayangin gitu loh. Avanza kalah menjamur di daerah elit yang namanya Kemang. Itu ya pas awal tahun 2020, pas banjir gede, itu mobil-mobil mewah hanyut, bukan cuman kelelep lagi, hanyut. BMW, wah itu hanyut gitu loh. Itu bener-bener yang kayaknya mengerikan. Terus tiba-tiba mulai ada berita perang Amerika sama Iran, ya kan? Ini kita flashback dulu ya. Itu isunya hampir jadi perang dunia ketiga loh, gitu kan? Itu udah panas banget gitu. Belum Amerika sama Cina sendiri. Nah, terus yang paling parah ya ini COVID gitu kan. Dan itu bagi Koko pribadi itu momen yang sangat 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 menakutkan. Di situ kau benar-benar berubah 180 derajat, yang sebelumnya pelayanan, sebelumnya juga khotbah, tapi nggak pernah se ekstrim setelah mengenal COVID gitu ya. Wah, kayaknya tuh merindukan surga jadi lebih kuat gitu ya. Kayaknya dengerin khotbah lebih masuk gitu kayaknya. Yang dulu mungkin doanya agak-agak ngantuk, sekarang doa mulu gitu ya. Kayaknya emang manusia tuh kalau udah kepepet berubahnya cepet gitu ya. Cuman akhirnya setelah mulai lewat, Koko mulai berpikir, wah ternyata nggak sesimpel itu ya sebuah waktu dan sebuah kesempatan. Kadang-kadang kita berpikir, hari ini aku hidup, besok pasti hidup. Dan lusa pasti hidup. Dan mungkin bulan depan, tahun depan aku masih ada. Dan itu membuat nggak punya target. Target di sini bukan target mengenai cita-cita doang gitu ya, tapi target tentang gimana sih diri kita di hadapan Tuhan gitu. Nah, teman-teman, di awal Koko ngomong tahun baru jadi momen yang menyenangkan. Cuman setelah kita flashback di tahun 2020, kita harus menerima dengan lapang dada kalau ternyata tahun baru itu nggak selalu menyenangkan, ya kan? Kita nggak ada yang tahu loh apa yang akan terjadi di 2022 ini. Belum bencana alam, belum nanti perang, belum nanti mungkin ada penyakit yang lain. Kita nggak ada yang tahu, gitu. Kita jangan pernah berpikir kita selalu ada kesempatan. Jangan selalu berpikir Tuhan maha baik, maha sabar, sampai akhirnya dia nggak pernah, apa ya istilahnya, selalu memberikan kita kesempatan. Jangan berpikir gitu teman-teman, karena itu pikiran yang menyesatkan. Pikiran yang membuat kita akhirnya berpikir hidup akan selalu tenang dan aman, sampai akhirnya kita nggak berusaha untuk berubah. Nah, teman-teman, yang pingin Koko tekanin di sini bukan itu. Karena Koko yakin kalian pun ingin berubah. Buktinya kalian ikut home. Buat apa malam-malam kalian pulang kerja, pulang kuliah, pulang dari segala aktivitas, pulang ini dalam arti exit Zoom gitu ya. Gitu, karena kita kan masih online gitu ya. Buat apa kalian menggunakan waktu santai kalian buat ikut home kalau misalkan kalian nggak mau berubah? Jadi Koko menerima dan Koko setuju dan Koko menganggap semua di sini mau berubah. Tapi permasalahannya teman-teman, Koko pun juga mau berubah. Tapi yang Koko hayatin ya, yang Koko pelajarin ya, ternyata kemauan itu juga nggak cukup membuat kita berubah. Dan ya jujur di puasa yang lagi kita adakan sekarang, Koko nggak akan nanya siapa yang puasa dan siapa yang tidak. Karena itu pertama pengalaman pribadi kalian. Dan kita budaya timur
yang masih menganggap kalau yang puasa lebih rohani dan yang nggak puasa nggak rohani gitu ya. Jadi Koko nggak akan mempermasalahkan siapa yang puasa dan nggak, itu kalian sendiri. Tapi Koko sendiri puasa ya. Koko harus cerita ini karena Koko lagi sharing gitu ya. Nah, puasa yang Koko jalanin beberapa hari ini tuh bener-bener ngebuat Koko lebih menghargai atau menghayati ternyata selain makan dan minum kita memang butuh Tuhan gitu. Kita memang butuh Tuhan yang itu lebih penting daripada makanan dan minuman kita gitu ya. Dan keinginan kita buat berubah itu nggak hanya sekedar di pikiran, itu nggak bisa teman-teman. Koko udah melalui itu bertahun-tahun. Koko udah melalui pikiran atau keyakinan atau tekad untuk berubah. Tapi akhirnya Koko merasa Koko pun nggak berubah banyak gitu. Makanya kenapa Koko waktu itu sempat ngomong, dan Koko akan ngomong lagi sekarang. Kalian bosen gak sih kerohanian kalian gitu-gitu aja? Karena Koko pun juga berpikir kok aku nggak bisa naik level banget ya. Mungkin sebenarnya kalau kita lihat ada lah perbedaan, tapi nggak se ekstrim atau nggak sebeda itu. Walaupun kita udah sering ikut ibadah, walaupun kita udah sering ikut home, bahkan aku yakin ada teman-teman di sini yang pasti ngambil pelayanan di gerejanya masing-masing, terutama sebelum COVID gitu kan. Nah, tapi kita ngelihat diri sendiri, kita introspeksi diri sendiri, kita lihat ke dalam. Kayaknya kita nggak seberubah itu teman-teman. Nah, makanya di sini aku pengen ajak kita buat lebih lagi menghayati di mana sih posisi kita gitu loh. Makanya kenapa aku kasih judul hari ini temanya black or white. Karena kita nggak boleh ada di gray area. Selama ini kita ada di gray area teman-teman. Kita nggak mau ekstrim untuk white, tapi kita juga nggak mau untuk black. Akhirnya kita ada di gray area. Kita berkata cinta Tuhan, tapi kita juga nggak semau itu buat ninggalin dosa. Kita berkata mau ikut Tuhan, tapi kita pun juga masih mau ikut dunia. Nah, inilah yang membuat kita tuh masih ada di gray area, teman-teman. Jadi, kita harus banget nentuin posisi kita. Jangan sampai kita percaya Alkitab berkata orang nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, dan kita pintar karena kita juga tahu ayat itu, tapi by praktek kita ternyata mengabdi kepada dua Tuhan. Kita berkata cinta Tuhan, tapi ternyata kita nggak mau meninggalkan dunia. Nah teman-teman, sekali lagi sharing Koko ini bukan menjudge siapapun, karena ini berasal dari pengalaman pribadi. Koko sendiri pun juga merasa levelnya segitu-segitu aja gitu. Makanya salah satu tujuan Koko puasa itu ingin naik level kerohaniannya. Dan Koko sadar emang harus ada kegilaan dari kita sendiri buat berani ninggalin dosa. Itu langkah yang harus banget kita ambil teman-teman. Nah, jadi tahun ini teman-teman, kita harus ingat ada hal-hal yang harus kita pegang gitu ya. Setidaknya ada dua hal. Ada dua hal yang harus kita ingat dalam momen pergantian tahun. Yang pertama, tahun yang baru bukan berarti selalu jadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Itu harus kita pegang. Karena banyak banget orang yang punya harapan, pasti lah ya, namanya juga manusiawi, dan itu nggak salah gitu ya. Tapi mereka nggak mau menerima kenyataan kalau di tahun ini bisa aja lebih buruk. Kan ada tuh kadang-kadang ada meme-nya kan, 2022 dibaca 2022 ya kan, 2022 gitu. Banyak orang yang beranggapan jangan-jangan 2022 ini versi dari 2020 bagian 2 gitu loh, karena 2022 gitu kan. Nah, banyak orang yang gak mau menerima kenyataan atau realita sebenarnya bisa lebih buruk loh. Tapi kan karena momennya lagi New Year, harapannya selalu yang positif, harapannya selalu yang lebih baik gitu kan. Tapi ini poin pertama, kita harus menerima kalau memang mungkin tahun ini pun bisa lebih buruk atau tidak lebih baik lah dari tahun sebelumnya. Dan yang kedua, yang lebih implikatifnya teman-teman, yang lebih
bisa kita terapin dari penyataan pertama adalah tahun yang baru harus jadi peringatan buat kita menentukan posisi. Posisi yang tadi Koko bilang, bukan lagi di gray area, tapi posisi apakah kita akan menjadi sahabat Allah atau bukan. Apakah kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang berbeda, yang benar-benar Tuhan senangi atau enggak. Karena pilihannya cuma dua, teman-teman. Kita jangan menipu diri kita terlalu lama. Karena kita sering berpikir, aku udah cukup aman ikut Tuhan karena aku rajin ke gereja. Padahal kita tahu masih banyak dosa-dosa yang kita simpan. Masih banyak kemalasan-kemalasan atau toleransi-toleransi yang kita kompromi. Apapun itu gitu ya. Apakah itu mulai dari dosa simple seperti mungkin malas gitu ya, atau bohong, atau gibah atau boros gitu ya, atau berkata kasar, sampai mungkin dosa-dosa yang sebenarnya secara mata manusiawi pun melawan norma, melawan moral. Nah, kita jangan lagi toleransi. Karena sikap toleransi itulah yang membuat kita ada di gray area. Sekalipun kita berkata setiap kita ibadah, kita nyanyi haleluya pun, itu nggak membuat kita ada di areanya Tuhan. Selama kita masih kompromi dan toleransi terhadap dosa. Nah, inilah poin penting yang Koko mau ingetin teman-teman. Keadaan dunia yang semakin mengkhawatirkan ini harusnya jadi momen kita buat lebih realistis, buat kita lebih punya tekad mendesak untuk menjadi benar, teman-teman. Gitu. Udah saatnya lah kita nggak lagi hidup biasa-biasa aja. Kita kan kadang-kadang kan ditipu sama perasaan sendiri kan. Kita ini sebenarnya dalam keadaan mediocre. Ke kanan enggak, ke kiri juga enggak gitu loh. Dan itu kita merasa aman. Ya aku nggak jahat-jahat banget kok. Aku nggak berdosa-dosa banget kok. Apa yang aku lakuin orang lain lakuin lebih jahat gitu. Jujur aja kadang-kadang kita masih ada di level mediocre itu. Padahal kalau kita introspeksi diri, kita juga belum pantas loh disebut sebagai murid Tuhan, pengikut Tuhan, belum pantas juga gitu. Nah, jangan lagi hidup dalam kewajaran dunia, teman-teman. Kewajaran dunia itu simple. Setiap hal yang teman-teman pikir atau teman-teman bayangin itu wajar dilakuin sama orang lain dan kalian lakuin, itu menjadi kewajaran dunia. Contohnya, misalkan ada orang yang hal simple gitu ya, ngomongin orang, atau misalkan ninggalin tanggung jawab, sikap males gitu ya, ngomong kasar segala macem. Itu kan hal-hal wajar, orang lain juga ngelakuin itu. Dan kita berasa itu nggak terlalu masalah, tapi itulah namanya kewajaran dunia gitu. Kita marah, kita emosi, kita berpikir kotor, kita males ikut kuliah, males ikut sekolah. Kayak tadi kan contohnya ada yang ikut seminar ya, kayak Daniel gitu kan, capek gitu ya. Itu kan juga hal-hal wajar gitu loh. Tapi hal-hal yang kayaknya tipis banget antara dosa dan nggak dosa, ya kan? Nah, hal-hal yang kayak gitu kita harus lebih peka, teman-teman. Kita harus lebih peka agar kita nggak hanya sekedar berkata aku percaya Tuhan, tapi ternyata sikap kita masih banyak toleransinya. Gitu ya. Nah, makanya kita harus bisa lebih ekstrim lagi gitu. Di tahun ini Koko pingin ngajak kita untuk lebih ekstrim lagi, teman-teman. Koko sendiri jujur ya, Koko pun juga nggak tahu sebenarnya harus mimpin Home Nusantara 3 ini tuh gimana. Koko nggak tahu loh, jujur. Aduh, rasanya Koko pingin ketemu kalian satu-satu sebenarnya gitu ya. Kalau bisa itu Koko lagi mikir yang daerahnya mirip-mirip gitu kan, kayak misalkan apakah di Semarang gitu ya. Kalau kayak Laura sama Evi, mohon maaf nih jauh banget gitu ya. Di luar negeri cuy, aduh butuh paspor. Yang terjangkau lewat KTP aja lah ya.
yang mungkin masih kayak mentari di Semarang kan banyak tuh, ada Efran juga kan, ada Harry. Harry di ini ya, Harry kalau balik doang ya ke Semarang ya. Iya misalkan atau nggak di Malang gitu kan. Itu tapi ya nantilah Koko coba apakah bisa, nggak tahu juga gitu. Wah Sabtu Minggu Semarang, nah boleh tuh kan. Koko pingin ketemu kalian sebenarnya gitu ya. Tapi Koko pun juga nggak bisa bohong, ya nggak segampang itu juga kan buat pergi gitu. Tapi minimal Koko pingin tahu dari Tuhan apa sih yang harus Koko lakuin. Makanya tujuan Koko doa puasa pun juga supaya Koko bisa membawa Home Nusantara ini tuh, kalian-kalian ini nggak sampai buang-buang waktu gitu loh di sini. Kalian bener-bener bisa dapat komunitas yang bisa saling nguatin, kalian lebih terbuka, kalian lebih banyak dapat firman, kalian bisa lebih bertumbuh. Koko lebih pingin itu gitu. Dan Koko yakin nggak bisa hanya dari Koko seorang. Teman-teman di sini pun sesama home harus bisa saling menjadi pemerhati buat yang lain. Misalkan Thomas nanyain ke Dindin gitu kan, atau Dindin nanyain ke Kenneth gitu, atau mungkin Susi nanyain ke Evi gitu kan, atau mungkin Harry nanyain ke Efran gitu. Kita jadi komunitas yang bener-bener ini loh teman-teman kita, ini loh orang-orang yang sevisi dengan kita, yang mau berubah bareng, mau berjuang bareng. Makanya Koko sangat-sangat menghimbau kalian jangan sampai merasa ada yang nggak layak atau ngerasa paling berdosa gitu ya. Karena kita orang-orang yang lagi berjuang bareng. Kita nggak ada yang paling sempurna, nggak ada yang paling betul gitu. Koko aja yang statusnya home leader, tadi ngomong Koko pun berusaha untuk naik level gitu loh. Koko pun nggak ngerasa udah paling tinggi, enggak gitu loh. Nah makanya kita bertumbuhlah di komunitas ini. Sebisa mungkin ikut komunitas ini kalau kalian merasakan dampaknya. Tapi kalaupun enggak, Koko nggak akan ngelarang. Karena Koko percaya firman Tuhan dan kebenarannya itu nggak bisa dibatasi oleh ruang dan tempat. Nggak bisa. Ya terbukti lah kita sekarang ada di Zoom, ada di tersebar di Indonesia, bahkan di luar negeri, kita bisa kumpul di jam yang sama. Firman Tuhan itu terlalu luar biasa, nggak mungkin bisa dibatasi sama ruang dan waktu. Jadi Koko yakin pasti di tempat-tempat lain pun juga akan ada firman Tuhan yang bisa memberkati kalian. Dan kalau kalian bisa bertumbuh, it's okay. Yang penting bertumbuh gitu ya. Tapi kalau kalian merasa bisa bertumbuh di sini, yuk kita sama-sama kita berjuang gitu. Jadi Koko fair lah gitu ya. Koko pingin ngajak kita semua buat benar-benar merindukan Tuhan gitu. Nah, ada satu lagu yang Koko akhir-akhir ini lagi coba renungin gitu. Yang Koko sebenarnya sering nyanyiin dulu dan Koko sangat-sangat suka sama lagu ini. Karena ini ya bagi Koko pribadi ada pengalaman pribadi lah. Tapi akhir-akhir ini Koko jadi merenung lagi, sebenarnya ternyata lagu ini tuh berat banget gitu. Lagu ini bunyinya kayak gini. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Kalimat yang paling susah itu yang kalimat ku sampaikan telah usai tugasku. Itu kalimat yang tiba-tiba lagi Koko renungin. Dan Koko berpikir, aduh, tugas apa yang udah Koko selesaikan buat Tuhan? Tugas apa teman-teman yang udah kita selesaikan buat Tuhan? Selama ini kita hidup mediocre, kita hidup biasa-biasa aja, dan kita hidup di grey area.
Tapi kalau suatu saat nanti kita menghadap Raja, kita menghadap Tuhan, tugas apa yang udah kita selesaikan buat Tuhan? Kita bagus merindukan surga, kita bagus merindukan langit baru, bumi baru. Tapi jangan lupa, ada tugas yang juga harus kita selesaikan. Dan kok ngebayangin, murid aja kalau misalkan ditagih tugasnya dan dia belum kelar, itu aja ketar-ketir loh, takut loh, gitu kan. Apalagi ini menghadap Raja di atas segala raja. Apalagi ini menghadap Tuhan. Dan kalau ia menagih tugas kita, bahkan kita mungkin nggak tahu tugas kita apa di dunia ini. Wah, itu mengerikan. Itu mengerikan banget, teman-teman. Nah, momen-momen seperti inilah yang menjadi pengingat kita. Selagi masih ada kesempatan. Dan kita nggak akan bisa dikasih tahu tugasnya sama Tuhan kalau kita sendiri nggak mau membereskan atau keluar dari dosa. Nggak mungkin Tuhan bisa memberikan tugasnya kalau kita sendiri nggak punya tekad untuk hidup bersih. Kenapa? Sama kayak di Matius 19 dan di Ibrani 12. Koko nggak baca ayatnya, tapi kesimpulannya seperti ini. Ada orang kaya yang ingin ikut Tuhan dan bertanya, apalagi yang harus kuperbuat? Dan Tuhan ngomong, jualah segala milikmu, bagikan ke orang miskin, ikutlah aku. Nggak harus berbicara mengenai harta dan uang, tapi ikut Tuhan, tinggalin dulu segala kesenangan dan dosa, baru dididik. Itu pun belum jadi murid. Istilahnya nih ya, istilahnya kalau misalkan lebih simpel, mungkin ada orang yang mau masuk kampus gitu ya, belum sampai ujian kampusnya, dia harus mulai dari ninggalin kesenangan lamanya. Misalkan kalau dulu pas masih SMA main mulu, hangout mulu, pergi mulu. Jangankan itu, teman-teman yang mungkin lagi skripsi pun juga ngerti kan, paham kan rasanya ngorbanin kesenangan tuh gimana, paham kan. Yang tadinya bisa ngumpul teman sekarang harus ngerjain tugas, yang tadinya bisa tidur sekarang harus begadang gitu. Kalau misalkan kita mau masuk kuliah, kita harus berani ninggalin kesenangan atau kebiasaan lama kita. Bukan cuman itu, teman-teman. Nah, biasanya ada orang yang ikut bimbel atau enggak mungkin ikut beli buku di Gramet ya kan, yang biasanya judulnya 99,9% lulus SBMPTN gitu kan, yang gitu-gitulah. Atau mungkin kalau di tempat les pasti lulus, kalau nggak lulus uang kembali, wah gitu-gitu kan. Atau enggak yang kayak panduan sukses masuk perguruan tinggi. Nah, setelah baca buku, ikutin pelajarannya, baru kita mulai masuk ke ujian tes masuk perkuliahannya. Dan itu setelah masuk perkuliahan, itu kan baru kita dididik jadi murid gitu loh. Kalau diibaratin kerohanian ya teman-teman ya, mungkin Koko sendiri ya, Koko sendiri ini lagi di fase baru di fase yang ninggalin kesenangan yang lama. Istilahnya nih, mungkin di fase Koko baru pulang dari Gramet, beli buku panduan masuk lulus perguruan tinggi, terus baru mulai baca soalnya. Mungkin level kerohanian Koko tuh baru segitu teman-teman, belum sampai menjadi murid, kayaknya belum. Ini Koko ngomong jujur loh, walaupun Koko home leader, dan kalian bisa, ini kan Koko ngomong dengan penuh risiko, kalian bisa aja jadi percaya atau nggak percaya, tapi terserah. Inilah Koko, inilah aku gitu loh, yang mengaku dengan jujur aku pun harus berubah gitu. Mungkin aja aku baru di level, jangankan ikut tes masuk perguruan tinggi, baru beli bukunya gitu loh, baru mau belajar gitu. Nah, yuk teman-teman, kita lebih serius lagi. Jangan sampai kita berpikir aman ya, jangan sampai kita berpikir udah paling tinggi gitu ya, tapi juga jangan merasa paling rendah, karena hanya Tuhanlah yang bisa menilai kita gitu ya. Jangan kayak anak kuliahan yang pinginnya instan gitu ya, anak muda kan maunya instan kan. Bahkan di kuliah aja udah mulai sebelum kuliah, wah semangat nih, ketemu teman baru, kuliah baru, semuanya bebas, pakai baju bebas. Begitu masuk semester 4, semester 5, aduh udah gak kuat, udahlah gue pengen nikah aja. Apalagi yang cewek gitu kan, aduh ternyata kuliah kayak gini, gue pengen nikah aja lah gitu ya.
Kerohanian jangan sampai gitu teman-teman. Jangan sampai kita berjalan di tengah jalan kita berpikir, udahlah Tuhan ambil aja nyawaku. Jangan. Ada tugas yang harus kita selesaikan, ya. Ada tugas dari Allah yang harus kita selesaikan. Dan sebelum masuk ke tugas itu, kita harus dulu nentuin posisi kita, black or white. Harus ninggalin kebiasaan lama, harus ninggalin dosa-dosa kita. Jangan kompromi lagi, jangan toleransi lagi. Baru kita masuk ke babak selanjutnya. Baru kita kayak istilahnya kalau kalian ganti baju tuh harus copotin baju yang lama dulu baru pakai baju yang baru gitu loh. Kalau kalian mau minum air yang baru harus buang dulu air yang lama. Karena wadahnya cuma satu. Kalian kan nggak punya duplikat diri kalian kan. Kalian kan cuma diri kalian, wadahnya cuma satu. Yuk kita buang air kita yang lama, kita tinggalkan baju kita yang lama, kita minum air yang baru, kita isi air yang baru, dan kita kenakan baju yang baru. Oke, gitu aja dari Koko. Ini benar-benar pesan dari hati ke hati teman-teman. Koko nyiapin sharing, sekali lagi Koko akhirnya nggak baca sharing yang udah Koko siapin. Karena ini akhirnya Koko ya adalah kita hati ke hati gitu ya. Koko juga kakak kalian kan, jadi ya aku pun menganggap kalian sebagai sahabat-sahabat lah yang bisa diajak berjuang bareng. Oke, yuk kita doa dulu teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Bapa, maafkanlah kami kalau selama ini kami belum serius mengikut Engkau. Keseriusan kami mungkin hanya di fantasi, di pikiran kami. Tapi kami sadar sebenarnya jauh di lubuk hati kami juga tahu kalau kami belum seserius itu. Tapi kami bersyukur ya Bapak kalau kami masih dikasih kesempatan untuk berubah. Oh Bapak, ini kesempatan yang sangat mahal. Tolonglah kami agar kami tidak menyia-nyiakannya begitu saja. Biarlah kami bisa menentukan posisi kami dan biarlah kami mampu untuk membayar harganya. Bapa, tolonglah kami, biar kami bisa setia kepadamu. Biar kami bisa mengikuti Engkau terus ya Bapa, sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap teman-teman yang ada di Home Nusantara ini. Bapa, Engkau paling mengerti keadaan kami dan aku pun berdoa kiranya Engkau memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Engkau yang memberikan mereka kesembuhan juga bagi mereka yang sedang sakit dan Engkau yang juga memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang ditinggalkan. Tapi Tuhan, lebih dari itu aku berdoa kiranya kami tidak meninggalkan Engkau, kiranya kami tidak kehilangan Engkau dan kami bisa benar-benar menjadi pribadi yang berbeda dari dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.